Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Z. Teman-teman, saat ini saya sedang berada di Dusun Jatirejo. Berada di titik di mana seperti yang sudah saya ceritakan di video sebelumnya, yaitu sebuah pertigaan yang berada di depan musola kecil yang berada di pinggir sungai ini. Jika teman-teman sudah menonton videonya, yaitu di mana tentang sebuah kejadian ganjil yang dialami oleh Mas Hendra, di mana Mas Hendra ini diminta untuk mengantar seseorang atau makhluk gaib untuk berobat ke Puskesmas Kendal. Di sini adalah lokasinya, ini adalah pertigaannya ya teman-teman. Kalau kemarin itu nggak kelihatan karena malam, sekarang saya tunjukkan. Ini adalah siang hari. Ini adalah jembatan yang saya maksud waktu itu. Ini pertigaannya. Nih. Ini jembatannya, kemudian itu musolanya. Di belakang, di sampingnya ini ada pohon beringin yang sudah habis dikurangi dahannya. Itu pohon beringin besar. Mungkin teman-teman menanyakan ya, kenapa kok balik lagi ke sini? Kenapa nggak langsung saja menemui Mas Hendra sebagai narasumber? Jadi begini ya teman-teman. Saya sudah saya sudah berusaha menemui Mas Hendra berulang kali. Sejak video pertama itu saya upload, kemudian satu hari respon teman-teman itu baik banget. Pertama meminta saya untuk menemui Mas Hendra, kemudian yang kedua teman-teman minta saya mereview lokasinya ini siang hari. Dan ini seperti yang saya katakan, rumahnya memang jarang. Ini satu, ini masih sepi ya, kosong. Kemudian yang itu juga tutup, kosong. Selebihnya satunya lagi ada di sana, jauh di sana. Memang 3 rumah ini yang paling dekat. Jadi saya sudah 3 kali ke rumahnya Mas Hendra setelah saya upload video itu sesuai keinginan teman-teman. Di hari pertama saat itu Mas Hendra menjanjikan bahwa nanti habis Isya. Namun ternyata di hari pertama ini keadaan hujan. Jadi di Dusun Jatirejo ini hujan sehingga Mas Hendra tidak bisa. Itu di hari pertama. Kemudian di hari kedua saya langsung ke sini, pergi ke rumahnya Mas Hendra yang berada di selatan sana. Ternyata saat itu Mas Hendra sibuk. Seperti yang saya ceritakan di komentar bahwa Mas Hendra ini anaknya sakit dan akan dibawa ke dokter. Oke, di situ saya gagal lagi. Sampai akhirnya hari ketiga saya balik lagi ke sini. Di hari ketiga itu saya sebenarnya berhasil menemui Mas Hendra ya. Jadi saat itu saya sekitar jam 9 pagi ke rumahnya Mas Hendra lagi. Ini di hari ketiga. Di situ di rumahnya ini yang ada hanya adik dan istrinya. Namun di situ saya mendapatkan informasi katanya Mas Hendra ini sedang berada di rumah temannya, yaitu yang namanya Mas Gun. Oke. Kemudian saya di situ langsung menyusul ke rumahnya Mas Gun dan ternyata benar saja Mas Hendra ini ada di rumahnya Mas Gun. Di situ saya ngobrol-ngobrol sebentar, kemudian saya langsung mengajak gimana kalau bikin videonya sekarang saja. Kira-kira berkenan nggak bercerita. Mas Hendra ini mau. Mas Hendra mau, kemudian saya siapkan kameranya. Kamera saya pasang di tripod, kemudian saya tambahin lagi perangkat lain yaitu mic eksternal. Saya bawakan, saya angkat meja di rumahnya Mas Gun, berikut kursi biar ngobrolnya kan enak, ceritanya enak. Namun cerita ini belum dimulai, Mas Hendra belum memulai ceritanya, tiba-tiba Mas Hendra ini mendapatkan telepon dari istrinya. Katanya sih disuruh pulang sekarang juga. Dan memang benar saat itu Mas Hendra langsung pamit ke saya. Jadi kronologinya itu saya sedikit bengong ya teman-teman, karena kamera sudah siap, tinggal bercerita. Ya mungkin paling lama 15 menit lah, 10-an menit untuk bercerita. Tapi ternyata saat itu Mas Hendra langsung meninggalkan saya di rumahnya Mas Gun. Dia memilih pulang karena ditelepon istrinya itu tadi. Ya mungkin saya pikir memang keadaannya genting ya, sehingga Mas Hendra ini kok tiba-tiba langsung pulang gitu saja. Pas dia keluar rumahnya Mas Gun, dia mengatakan gini, tunggu saja di sini, hanya sebentar kok, nanti saya balik lagi ke sini. Ya udah. Saya diem saja di situ sambil ngeliatin Mas Hendranya pergi. Kemudian di situ saya tungguin Mas Hendranya. Tanpa terasa saya nungguin Mas Hendra ini sampai zuhur.
Jadi lama banget, lumayan 1 jam lebih, mungkin bisa 2 jam saya nungguin Mas Hendra, ternyata nggak balik-balik dan nggak ada kabar di WA. Sampai akhirnya secara terpaksa peralatan ini saya packing lagi, kamera saya packing, tripod, berikut mic-nya saya masukkan ke tas lagi. Kemudian saya hendak menyusul Mas Hendra ke rumahnya. Setelah saya ke rumahnya, saya bertemu dengan Mas Hendra sih. Di situ dia sedang mengajak anak kecilnya berikut istrinya yang saat itu sedang ada di sampingnya. Jadi Mas Hendra ini sedang ngomong, orang Jawanya ngomong. Jadi dia ngomong di situ. Saya karena sudah akrab ya, jadi yo saya berani saja, piye to iki ditunggu suwi-suwi ra teko-teko. Nah di situ dia wajahnya agak canggung gimana gitu, tapi istrinya tertawa. Istrinya bilang, makanya Mas nek gawe video iku aja yahene, tetep ae tak ganggu, mending kok sore ae. Lah tapi kan Hendra wis janji jarene iki wis iso gek kamera wis tak siapne ning dhuwur meja. Mosok ujug-ujug mulih ngono ae. Terah repot nih Mas, deloken ki lho ngomong. Nah, istrinya bilang gitu. Ya udah, akhirnya saya minta kepastian ini gimana? Apakah harus membuat video saat ini juga di situ? Kira-kira Mas Hendra ini bisa apa enggak? Saya di situ cuma minta waktu 15 menit sih sebenarnya. Saya hanya minta waktu 15 menit kepada Mas Hendra untuk menceritakan kronologinya. Di situ Mas Hendra ini bilang nggak bisa karena repot ngomong. Di situ dia sambil memperlihatkan anak kecilnya yang dia gendong. Oke lah, kalau memang 15 menit nggak bisa, 10 menit saja dan bikin videonya ini Mas Hendra sambil bawa adiknya, bawa anaknya nggak apa-apa. Dedek kecil itu digendong nggak apa-apa. Saya hanya minta waktu 10 menit Mas Hendra untuk menceritakan kronologi lengkapnya seperti apa. Di situ Mas Hendra tetap tidak bisa. Sampai akhirnya mereka berdua, Mas Hendra berikut istrinya ini mengambil keputusan nanti sore saja bikin videonya sekitar setelah asar. Di situ saya tegaskan lagi, bener nggak? Bisa dipercaya nggak? Takutnya nanti habis asar terlanjur saya tungguin, nggak bisa lagi, saya kan gitu toh. Nah di situ mereka berdua meyakinkan bahwa benar-benar bisa habis asar. Hendra sendiri juga bilang ke saya, iya nanti habis asar. Oke, di situ saya tekankan lagi, saya tegaskan, kalau nanti habis asar Mas Hendra ini kok kembali mengingkari janjinya, nggak menepati, gimana? Konsekuensinya Mas Hendra dan istrinya, istilah Jawanya itu gimana ya? Ora bakal tak tekoi. Saya tekankan begitu, saya serius di situ dengan harapan biar Mas Hendra dan istrinya ini tidak sembrono lagi dalam menjanjikan sesuatu kepada saya. Sampai akhirnya di situ saya pamit. Ya udah, saya tungguin Mas Hendra, sekalian saya keluar dari rumahnya Mas Hendra, saya sholat zuhur. Sampai akhirnya waktu setelah asar itu saya tungguin kabarnya Mas Hendra, karena memang sesuai janjinya tadi habis asar ya. Habis asar saya tungguin kok nggak ada kabar, nggak ada WA. Saya tanyakan ke Mas Gun, katanya nggak ada ke rumahnya Mas Gun. Ini gimana? Sampai akhirnya itu menjelang maghrib itu Mas Hendra juga tidak ada kabar. Ya udah, saya sholat maghrib di sini di musola ini sambil nungguin kabar dari Mas Hendra. Habis maghrib ya menjelang isya itu ada kabar dari Mas Gun. Katanya Mas Hendra ini minta nanti saja habis isya setelah kenduri. Ternyata habis isya ini ada acara kenduri. Mas Hendra meminta saya menunggu sampai habis kenduri. Oke, saya tunggu. Saya pikirkan habis kenduri paling sekitar jam 8 atau jam setengah 9 malam ya. Tapi ternyata di hari ketiga itu saya tungguin sampai jam 9 malam. Jam 9 malam nggak ada kabar. Saya tanya ke Mas Gun, nggak ada kabar juga. Mas Gun mau tanya lagi ke Hendranya, udah nggak enak. Ya wis, saya putuskan buat pulang. Sampai akhirnya saya pulang saya melewati sini lagi. Saya mengarah ke sana karena rumah saya berada di daerah
Ngawi sebelah. Intinya kurang lebih dari sini sekitar 4-5 kilo. Saya pulang ke sana. Di situ saya pulang benar-benar dengan rasa kecewa yang cukup tinggi banget. Sebenarnya saya benci ke Mas Hendra dan istrinya enggak, hanya merasa kecewa saja. Karena sudah 3 hari ya saya kesini, tapi dengan hasil yang nihil, ditambah lagi janji-janji yang selalu diingkari. Karena itulah hari ini saya kembali ke sini dengan harapan teman-teman bisa melihat lokasinya. Ini nanti akan saya tambahin lagi beberapa saksi ya dari warga sekitar. Hanya saja tadi sebelum saya menyalakan kamera, saya lihat ini rumahnya itu digembok, kemudian yang ini juga tutup, kosong, pintunya tutup. Kemudian kalau untuk rumahnya keluarga Pak Yadi, ini berada di sana, jalan jelek ini mengarah ke sana kurang lebih sekitar ya 200-an meter lah dari sini. Ini nanti saya mencoba ke sana mau menemui anaknya Pak Yadi yang namanya Trias. Di cerita sebelumnya saya akan menyebutkan saat itu Pak Yadi istrinya berikut anaknya yang bernama Trias yang saat itu kuliah di Surabaya. Ini nanti saya mau menemui Triasnya ini untuk memberikan kesaksian biar teman-teman percaya, tidak lagi menganggap bahwa cerita ini settingan. Ini memang benar-benar terjadi ya teman-teman. Kemudian Mas Hendra pada saat mau menjemput ke rumahnya Pak Yadi, ternyata keluarganya Pak Yadi itu sudah menunggu di sini, di depan musola ini. Sampai akhirnya Mas Hendra putar balik di pertigaan sini toh, langsung mengarah ke ke Puskesmas Kendal. Ternyata pulangnya, ini sedikit cerita dari Mas Hendra saat saya bertanya di hari pertama. Pulangnya ternyata tidak turun di sini, tapi Mas Hendra sepulang dari Puskesmas Kendal itu langsung ke rumahnya sana, ke rumahnya Pak Yadi. Tapi anehnya begini, di situ kan ada satu rumah. Di situ sempat mengatakan ke saya, anehnya adalah malam itu hujan, tapi kok nggak ada bekas roda mobil. Anehnya di situ. Oke, langsung saja kita mencari Mbak Trias ya. Nanti kita tanya gimana kebenarannya. Kayak pertama krungu, krungu kabar kuwi sing ngabari sapa ya? Yunar. Yunar ki sapa? Yunartine Pak Tolong iki. Oh kuwi. Yo kok aku telepon. Kowe ora ngerti kabare Bon. Ibu apa neh no aku ngono tetakone. Lah Pakmu dikabari loro disuntikne Indra. Sae lho ngene omah nyapa-nyapa ngono kaya iki sing masak angin kaku. Yo kan min kan aku bene telepone ngono Yunar. Iki Mbok Tuk bojone Pak Yadi yang mengalami yang sing di embo-embo. Sing di embo-embo bahasa Indonesia apa? Golek sak temune di embo-embo. Diaku-akukan. Bahasane di embo-embo apa? Yas. Di embo-embo dimiripi. Dimiripi kayaknya. Apa ya? Diserupai, menyerupai, diserupai. Ibu-ibu. Menyerupai Pak Yadi.